bahwa Allah mengutus utusan-utusannya, para nabi-nabinya, itu hukumnya adalah jaiz. Artinya seandainya Allah tidak mengutus itu pun gak jadi masalah. Tapi Allah mengutus para nabi dan para utusan itu sebagai anugerah. Anugerah dari Allah untuk umat manusia. Sehingga disuruh mengikut nabinya, karena nabinya manusia maka mudah gitu. Yang wajib diimani lagi bahwa sebagian para nabi dan utusan Allah itu sebagian lebih afdol dari yang lain. Tidak semuanya sama. Itu tidak bertentangan dengan ayat Allah la nufarriqu baina ahadin mir rusuli. Sebab la nufarriqu itu menerangkan maknanya adalah tentang masalah kerasulan dan keimanan. Umat Islam itu harus meyakini bahwa semua para nabi dan utusan Allah yang diutus oleh nabi-nabi, yang diutus oleh Allah kepada umat manusia, nabi-nabi dan para utusan, itu sama. Mengenai misinya sama. Tapi pribadi mereka adalah salah satu di antara mereka ada yang lebih afdal daripada yang lain gitu. Wajib diimani semua nabi-nabi itu. Yang wajib 25 secara mutlak adalah tidak bisa dihitung. Karena sebaiknya tidak menghitung, karena nanti kalau dihitung bisa memasukkan yang tidak nabi menjadi nabi dan bisa memasukkan yang nabi tidak nabi. Tapi yang 25 itu yang harus diyakini. Beda sama orang Yahudi. Kalau orang Yahudi itu nabinya misalnya Nabi Musa itu saja. Yang lain tidak diimani. Makanya ketika Nabi Muhammad mau diangkat menjadi nabi, orang Yahudi itu semua sibuk semua. Sebab biasanya nabi itu dari keturunan Yahuda sampai Nabi Ishak dan kemudian Ayub dan kemudian Nabi Ibrahim. Artinya menurut Yahudi tidak ada nabi itu dari Makkah, dari Arab itu nggak ada. Nabi itu biasanya kotanya di Palestina, di tempat-tempat lahirnya para nabi itu. Sehingga nggak percaya kalau Nabi Muhammad itu nabi. Tapi setelah dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu adalah keturunan Nabi Ibrahim, karena dulu Nabi Ibrahim sebagai bukti adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim itu menjadi bekasnya yang disebut Makom Ibrahim, ada di Makkah di dekat Ka'bah itu. Oh, maka berarti dia itu memang tinggalnya di Arab tapi keturunan Ibrahim gitu. Maksudnya kayak begitu. Kalau Yahudi cuma Musa saja. Tapi walaupun kayak begitu, Yahudi itu asik jelek-jelekkan juga sama Nabi Muhammad. Sehingga pernah awal-awal Islam, Nabi sholatnya menghadap Ka'bah, kemudian disuruh menghadap ke Baitul Maqdis.
sekitar 16 bulan Nabi nggak betah menghadap ke Baitul Maqdis, Palestina. Karena Yahudi itu pun menjelek-jelekkan terus diantaranya sebab-sebabnya. Muhammad Nabi punya agama sendiri, tapi kiblatnya kok sama-sama kiblatnya Yahudi gitu. Berarti nggak betul Muhammad itu katanya. Kalau memang dia Nabi bawa agama sendiri, ya punya kiblat sendiri gitu. DJI. Lalu Nabi diantaranya nggak betah seperti itu, dan memang Nabi kepingin menghadap ke Ka'bah lagi. Terus Nabi nengok-nengok ke atas, selalu turun ayat yang berpindah ke Ka'bah, fawalli wajhaka syatrul masjidil haram. Maka Nabi 16 bulan itu menghadap ke Baitul Maqdis. Kemudian berikutnya menghadap ke Ka'bah, karena itu adalah tempat di mana leluhurnya yaitu Nabi Ibrahim beribadah di situ. Selain itu Nabi Muhammad tidak suka dijelek-jelekkan terus sama Yahudi itu. Udah seperti itu pun, udah pindah pun dibilang Muhammad itu bingung. Dulu menghadap Ka'bah, sekarang menghadap ke Baitul Maqdis, kemudian pindah lagi. Sehingga pada saat itu banyak orang yang keluar dari agama Islam karena dipengaruhi Yahudi itu tadi. Besar-besaran orang munafik. Yahudi keturunan Ishak. Itu yang disebut Yahudi. Kalau orang Israel itu belum tentu Yahudi. Sebab orang Israel itu siapa saja yang tinggal di Israel itu ya Israel. Orang Amerika tinggal situ Israel. Orang Turki punya aset, duitnya banyak, menanam modal di situ banyak di Israel. Maka dibikin di situ masjid. Karena yang bikin asetnya itu orang Islam dari Turki. Makanya orang kaya itu kayak gitu, dia menanam modal gitu. Kalau miskin kan modal aja tak ada. Ya, tak punya modal gitu. Cemana mau menanam modal gitu ya. Gitu. Nasrani juga begitu, tidak percaya dengan Nabi Muhammad, walaupun pendeta-pendetanya itu sudah mengatakan nanti ada Nabi di akhir zaman gitu. Dia nggak percaya. Makanya dikatakan hum alladzina yu'minuna bi ba'din wa yakfuruna bi ba'din. Orang Islam tidak kayak begitu, harus beriman semua nabi dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. La nufarriqu baina ahadin mir rusuli, itu maksudnya. Kemudian di antara dan para nabi dan para rasul itu ada yang disebut dengan ulul azmi gitu ya. Baik, bukan ulul azmi yang di sini ya. Ini enggak punya pangkat apa-apa ini ya. Pangkatnya susah dia. Kalau ulul azmi yang disebut para rasul ini, para nabi dan para rasul yang mempunyai kesabaran, ketabahan, dan tahan menanggung segala kesulitan. Sebagian ulama mengatakan semua nabi itu ulul azmi. Karena semua para nabi dan rasul itu
menanggung kesabaran, ketabahan, dan menanggung kesulitan-kesulitan. Sehingga ayat yang menerangkan fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli, sabarlah seperti sabarnya ulul azmi dari utusan Allah, itu maksudnya min itu hanyalah menunjukkan keterangan jenis rasul saja gitu. Tidak menunjukkan bagian gitu, tidak litab'id. Itu sebagian ulama menerangkan seperti itu. Tapi yang tersohor di ilmu tauhid bahwa ulul azmi itu ada 5. Dengan adanya 5 ini bukan berarti yang lain tidak ulul azmi. Itu maksudnya ya. 5 ini maksudnya satu kelompok yang memang mempunyai kesabaran yang sangat tinggi. Karena bisa dipahami nanti kalau yang ini ulul azmi, yang lain itu kurang sabar gitu, bukan gitu ya. Yang pertama ulul azmi ya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu yang punya kesabaran yang sangat tinggi. Sabar, berjuang di Makkah, diusir-usir sama kaumnya sendiri, sampai nggak bisa tinggal di Makkah itu, makanya terus ke Madinah terus sampai meninggalnya. Di Madinah terus, sekitar 400 mil dari Makkah itu. Tapi Nabi sabar, dilempari batu, diludahi, sabar ya. Meninggal istrinya 2 tahun nggak nikah-nikah itu pun sabar. Tapi itu Nabi ya. Kalau nggak ustadz gitu ya nggak tahan gitu. Ada Ustadz Fuad Said itu 3 hari entah berapa itu harus menikah. Ya. Ya jangankan 3 hari, masih hidup pun ada istrinya. Gitu ya. Nabi Muhammad ditinggal Siti Khadijah, sabar, sedih yang disebut Amul Husni, tahun kesedihan. Sampai 2 tahun ada berita dari langit. Kalau Jibril datang ngasih tahu yang bakal jadi calonmu itu ini anak gadis gitu. Ada gambarnya? Ada. Terus Jibril pergi, baru ditunjukkan fotonya pakai bawa HP gitu ya. Di fax gitu kalau zaman dulu ya, sekarang dipakai HP gitu udah bisa ditunjukkan. Maksudnya ada daun ya, dibawa daun dari langit sana. Di situ tengok gambarnya Siti Aisyah masih kecil. Jadi disuruh nikah itu sama Allah Ta'ala, bukan asal nikah. Nabi kalau pernah nikah disuruh Allah Ta'ala. Lalu ada ustadz kok bilang nikah lagi ikuti sunnah Rasul katanya. Mana ada seperti itu menunjukkan gobloknya itu. Ya. Kalau mau ikut sunnah Rasul 3 hari nggak usah makan. Karena sunnah Rasul Nabi 3 hari nggak makan. Sedekah semuanya kambingnya dikasihkan. Itu ikut sunnah Nabi, bukan miara jenggot aja. Walaupun miara jenggot itu bagian daripada sunnah Nabi, tapi jangan itu saja gitu.
Kalau bilang sunnah Nabi, sholat itu semua sunnah Nabi. Sholat itu. Jadi membawa misi utusan Allah ini tapi banyak mengalami penderitaan, kemudian sabar dia menghadapinya. Jibril datang pun ketika dilempari batu, Muhammad, saya disuruh Allah Ta'ala kalau memang mengizinkan gunung ini mau saya angkat untuk supaya orang itu mati semua. Udah nggak usah katanya kan. Mana tahu kalau dia nggak bisa beriman pun keturunannya bisa beriman gitu. Ini kan sabar. Coba kamu dilempari batu terus Jibril datang ke situ ya. Ya. Apa gue bilang? Ya. Udah gunung semuanya aja kasihkan dia gitu. Itu termasuk diantaranya. Tapi ini Nabi ya, Nabi. Manusia mana bisa ngikut-ngikut kayak gitu. Adalah sabar-sabarnya disuruh sabar, tapi ya tidak bisa seperti Nabi. Nabi Ibrahim yang kedua. Nabi Ibrahim ini banyak rintangannya sampai berdakwah pun dibakar. Makanya ulul azmi. Coba kalau memang nggak sabar gitu, mau dibakar, udah aku nggak jadi dakwah lagi kata gitu kan. Daripada dibakar katanya kan. Gitu. Berdakwah gitu kena santet muntah darah gitu. Udah nggak usah dakwah lagi daripada mati gitu. Gitu deh. Ada kayak gitu ya di daerah Sibolga. Baru ceramah kayak gini terus muntah wah gitu. Merot mulutnya muntah darah tuh. Makanya kalau mau keluar kayak begitu harus punya pegangan ilmu tenaga dalam, bukan ilmu betul di TV gak jadi itu. Ya, itu ilmu bikin susah itu. Ilmu dagang bukan gitu ya. Nabi Ibrahim luar biasa itu sabarnya. Dan berikutnya Nabi Musa. Nabi Musa ini ikut sama Fir'aun, kan berat kali. Orang yang beriman ikut sama orang kafir. Rajanya pula. Ya. Santri kerja di tempat Cina misalnya, itu kan berat juga itu kan. Disuruh nyuci piring, disuruh masukkan anjing itu misalnya. Ya ada kayak gitu yang pergi ke luar negeri, daerah Kepatikan sana, itu tamatan dari pesantren Jawa, perempuan segala macam, disuruh nyuci piring, piringnya ya bekas babi, sampai dilarang sama Mbah Mun itu, kalau mau maju jangan kirimkan anaknya TKW, katanya kan, bikin malu katanya kan gitu. Karena kayak gitu dia santri ngaji sampai sana suruh nyuci piring bekas babi gitu ya. Nah, itu musibah namanya kan. Nabi Musa cobaannya luar biasa. Sampai dibuang ke sungai
karena tidak boleh punya anak laki-laki pada zaman itu. Kemudian diintip-intip sama kakaknya, tidak dimatikan sama Fir'aun, tambah mau nyari tukang yang menyusui. Akhirnya mamanya sendiri menawarkan yang menyusui gitu. Kalau nanti ada tukang menyusui di sekret ini pun ada. Ya. Tapi bayarannya mahal gitu. Di Arab itu kayak gitu zaman dulu. Kalau makanya Nabi itu disusui sama Suwaibah al-Aslamiyah itu ya, tukang susunya. Arab kayak gitu. Kalau di kota-kota kadang-kadang ada ibu-ibu nggak mau menyusui, udah taruh aja situ sama baby sister, terus minum susu kambing, susu lembu, susunya lembu itulah dia, nyusu sama lembu. Makanya jadi anak lembu lah dia. Nabi Musa, kemudian Nabi Isa. Nabi Isa ini sampai dikejar-kejar orang Bani Israel mau dibunuh, itu kan luar biasa. Nabi Nuh. Nabi Nuh ini umurnya 950 tahun. 800 tahun dia berdakwah, muridnya cuma 80, yang beriman itu cuma 80. Berarti berapa itu? 10 tahun cuma satu. Cobalah berdakwah 800 tahun cuma 80. Macam mana mau? Orang sekarang disuruh kayak gitu, udahlah berhenti aja jadi nabi aku daripada kayak gini katanya. Jadi nabi ini berat kali katanya kan gitu. Paling bandel-bandelnya umat itu diantaranya umatnya Nabi Nuh ini. Sampai Nabi Nuh ini berdoa, ya Allah, sapu semuanya, matikan orang-orang ini, orang-orang kafir ini. La tadarni katanya kan. Jangan tinggalkan di dunia ini orang-orang kafir. Matikan aja semuanya gitu. Saking bandelnya itu. Akhirnya ya udah kalau kayak gitu bikin perahu kau. Nanti saya mau bikin banjir gitu kan. Dari mana perahunya? Kau nanam pohon dulu katanya. Kan lama itu nanam pohon sampai pohonnya besar. Makanya segala sesuatu itu perlu proses. Tiba-tiba kerja kok minta gaji 4 juta gitu. Cuman ya segala sesuatu itu perlu proses gitu ya. Nabi Nuh nanam pohon dulu kamu ya, bikin sudah siap pohonnya, udah besar nih, udah berapa tahun-tahun ya. Udah potong bikin perahu. Di tengah-tengah kampungnya kaumnya Nabi Nuh. Nah, kaumnya itu marah-marah, Nuh gila katanya kan. Bikin perahu kayak gini gitu. Sambil lewat itu Nuh gila. Malam didatangi perahunya DB Oli kan. Kurang ajar. Hah? Luar biasa. Ya. DB Oli. Udah siap perahunya, Nuh siap. Kalau begitu siapkan manusia binatang satu pasang.
Ada burung ini satu pasang, harimau satu pasang, anjing satu pasang, semua satu pasang ya. Terus Nabi Nuh naik turun itu bertingkat itu. Yang bagian binatang itu tingkat bawah, manusia di atas. Udah siap semua? Siap katanya kan. Misalnya orang Jawa ya ada paimin udah masuk misalnya kan. Oh, udah. Inem katanya kan. Inem pun sudah masuk katanya kan. Anak saya Kanan katanya. Enggak saya lihat Nabi katanya kan. Wah, kemana anakku itu katanya kan. Cari Nabi Nuh. Namanya anaknya dicari. Rupanya di pinggir-pinggir pasar jalan itu sama orang-orang kafir kepet-kepet tuh. Dipanggil, ya Bunayyar kan ma'ana katanya kan. Sini wahai anakku, ikut Dedi katanya kan gitu kan. Ya kalau kota kan kayak gitu, ini terjemah bebasnya lah. Kalau kamu kan ikut Pak E gitu kan. Ya. Jangan ikut Lele gitu. Ya. Anaknya Nabi Nuh pun enggak, saya di sini aja katanya kan. Ini nanti akan banjir katanya. Enggak apa-apa, nanti kalau banjir saya naik gunung katanya kan. Sa'awi ilal jabali katanya kan. Gunung pun nanti udah lewat itu banjirnya. Terus Nabi Nuh pun berkata kepada Allah Ta'ala, ya Allah, yang saya suruh menghancurkan itu orang-orang kafir, bukan anakku katanya kan. Namanya anaknya dibela juga. Allah menjawab, iya anakmu itu tidak keluargamu karena termasuk kelompok mereka katanya. Oh ya udahlah katanya, berangkat gitu. Pertama-tama hujan kayak gini lah itu. Makanya kalau hujan kayak gini hati-hati kau. Yang punya kereta pun dilirik-lirik ya. Nanti tenggelam pula itu, terus banjir kiamat. Awalnya kayak gitu, hujan terus berhari-hari, terus tenggelam. Makanya kalau hujan terus berhari-hari sampai 10 hari itu udah nggak usah kau pergi kemana-mana. Itu mau kiamat itu. Apalagi kalau mau pergi ke Bandung ya nggak usah mau kiamat itu. Ya. Ke Bandung apa ke Cirebon? Oh, Cirebon. Cirebon itu udang yang kecil-kecil itu namanya Cirebon itu. Iya, karena Cirebon itu dulu tempatnya orang nyari udang yang kecil-kecil. Jadi kok sana cari udang yang kecil-kecil itu. Nah itu di Pantai Labu itu banyak itu. Jadi Nabi Nuh itu ujiannya begitu, sampai anaknya pun kayak gitu, berat sekali. Ya. Semuanya itu disebut namanya ulul azmi. Maka ulul azmi ini yang mempunyai kesabaran, ketabahan, dan menanggung beban yang sangat berat dan kesulitan. Fasbir kama sobara ulul azmi itu. Makanya orang kok dibikin namanya ulul azmi itu berat itu. Ya tandai aja nanti ya. Ya mudah-mudahan nggak berat. Berat sebelumnya udah
Gara-gara kereta itu sakit satu minggu lebih. Semalam hilang kuncinya. Nanti hilang kepalanya. Ya. Karena dia sendiri yang memang trader gitu ya. Dari sisi mungkin disebabkan trader itulah dia ulul azmi itu yang mempunyai kesabaran. Makanya saya bolak-balik itu, rubah sikapmu, nggak ada perubahan hidupmu, saya bilang. Melarat kau nanti, saya bilang. Makanya dulu ada orang namanya itu waktu kecil Molarat, panggil Molarat. Waktu sekolah di sana di Mustofawiyah dirubah nama gurunya itu dengan nama Ali Akbar. Nama aslinya Molarat itu. Molarat. Itu sama dengan ulul azmi ini tadi. Ya, makanya rubah namamu kalau bisa ya, panggilannya jangan. Makanya kadang-kadang kamu beda di sini dipanggil Mi gitu. Umi pun nengok siapa manggil saya. Makanya kalau manggil Azmi gitu jangan Mi gitu. Ya. Itu memang yang nanggung kesulitan itu, saya bilang itu. Menyebabkan orang lain susah. Ya, udah dibuat namanya kayak gitu. Makanya dari kecil itu melarat aja itu dia. Dari ke masjid pun melarat, nggak bisa. Ya. Tiba-tiba sampai sini lagi katanya udah nggak betah di masjid, pindah lagi ke sini. Nanti nggak betah lagi di sini, mau pindah ke alam barzah itu. Hadis yang berkaitan dengan jumlah nabi 124.000 itu gimana? Mana ada hadisnya itu? Ada itu di awal Enggak kuat karena bertentangan dengan minhum man qasasna gitu. Wa minhum lam naksus. Di antara mereka ada yang naskot ini Quran menjelaskan, di antara mereka ada yang kami ceritakan dan ada yang tidak kami ceritakan. Walaupun dihitung seperti itu tapi bertentangan dengan naskot ini tadi. Ketika naskot ini bertentangan dengan seperti itu, maka yang dikuatkan adalah naskot. Minhum man qasasna wa minhum man naksus gitu ya. Itu mengenai ulul azmi ya. Tapi bukan berarti yang 5 ini aja yang sabar. Semua nabi itu mempunyai kesabaran. Semua nabi itu ulul azmi ya. Cuma yang 5 ini memang mempunyai spesial, lebih tinggi gitu ujian-ujiannya dan kesabarannya. Tapi secara umum yang paling afdol itu adalah Nabi Muhammad. Makanya dikatakan wa afdaluhum alal itlaqi Sayyiduna Muhammad. Sebagai bukti bahwa Nabi Muhammad itu adalah yang paling afdol karena Nabi itu membawa rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang membawa rahmat itu pasti lebih afdol daripada yang diberi rahmat. Begitu ya. Paham? Dari kata-kata rahmatan lil alamin itulah
disebut namanya Islam rahmatan lil alamin, orang-orang menyebutnya. Yang kedua, bahwa dijelaskan dalam Al-Quran Allah pernah mengambil satu perjanjian pada para nabi supaya nanti beriman kepada Nabi Muhammad. Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyin lamma ataitukum min kitabin wa hikmah tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minanna bihi. Ketika Allah mengambil satu perjanjian pada para nabi, ketika saya berikan pada mereka kitab-kitab dan hikmah, kemudian nanti datang utusan Allah yang membenarkan, yaitu Nabi Muhammad, lima ma'akum, pada kitab-kitab yang ada sama kalian, hendaknya kalian beriman. Sehingga berdasarkan ini nabi-nabi yang dulu itu menjadi umat Nabi Muhammad. Berarti tinggian Nabi Muhammad daripada yang dulu-dulu. Di antaranya lagi bahwa Allah menjelaskan wa rafa'na laka dzikrak. Kami mengangkat kamu dalam penyebutanmu. Artinya nama Nabi Muhammad itu selalu digandengkan dengan nama Allah untuk mengangkat derajat Nabi Muhammad. Ketika nama itu digandengkan dengan satu nama yang lain, maka berarti nama itu diangkat derajatnya. Itu. Makanya dalam kalimat syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Enggak boleh enggak disebutkan Muhammad Rasulullah, itu enggak boleh. Harus disebutkan. Dalam azan itu kan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada nabi yang disebut dengan gandengan nama Allah. Tidak ada wa asyhadu anna Isa Rasulullah, itu enggak ada. Apalagi tambah salah wa asyhadu anna ulul azmi min majlis ta'lim misalnya. Tambah sesat itu ya. Dan penjelasan yang lain bahwa untuk memanggil nama Nabi itu di dalam Al-Quran itu dengan menyebut pangkat dan derajatnya. Nabi-nabi yang lain kalau dipanggil tidak pakai derajatnya. Misalnya ya Adamu, ya Adamu uskun anta, wa zaujukal jannata. Tidak ada ya Adamu Rasulullah, itu enggak ada. Ya Nuhu ihbit bisalamin minna, ya Ibrahim, ya Musa gitu. Tapi kan Nabi Muhammad dipanggil dalam surah Al-Ahzab misalnya ayat 1, ya ayyuhan nabiyyu. Derajatnya, pangkatnya diangkat. Tidak sebut nama. Maka menyebut nama itu kalau di hadapannya sedangkan dia yang punya derajat tinggi, itu berarti merendahkan. Misalnya di depan Jokowi gitu kan. Itu namanya merendahkan. Bapak Presiden yang terhormat gitu. Pada Jokowi dipersilahkan gitu. Enggak, langsunglah ditokok kamu sama asistennya. Apa namanya? Pampapres. Pas pampres. Apa itu artinya?
tukang pemadam kebakaran itu. Pasukan keamanan presiden, gitu ya, bukan gembong rebus. Ya ayyuhar rasulu disebutkan. Makanya dalam ayat yang lain, wa ma Muhammadun illa rasulun, gitu. Disebutkan pangkatnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'hu asidda'u 'alal kuffar, gitu. Disebut pangkatnya terus sama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengangkat derajatnya Nabi. Kalau manggil Nabi Muhammad nggak boleh mat, gitu, nggak boleh. Ya orang Arab kalau manggil ya mat gitu aja. Orang yang nggak suka nggak manggil nama Muhammad, karena Muhammad itu artinya yang terpuji. Gitu. Dipanggil nama yang jelek, gitu. Tapi akhirnya ya siapa nama itu? Muhammad, katanya. Ya bilang Muhammad juga, gitu. Jadi diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Nabi itu pemimpin para makhluk Allah, pemimpin para utusan. Ana qaidul mursalin wala fakhra, gitu. Sehingga ijma' ulama bahwa Nabi Muhammad itu adalah yang disebutkan afdalu khalqi alal itlaq. Sehingga disebutkan dalam nazam apa yang dipelajari itu Jauharatut Tauhid, wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anis siqaqi. Itu tanpa kecuali. Ada yang itu ijma' ya, ijma' ulama. Ada orang namanya si Zamakhsyari, orang alim juga itu. Dia bilang Jibril lebih mulia, tapi itu namanya menjebol ijma'. Menjebol ijma' itu, keluar dari ijma' itu nggak boleh. Karena katanya Jibril itu kan gurunya. Belum tentu guru itu lebih mulia daripada muridnya. Banyak murid yang lebih mulia dari guru. Gurunya Jokowi itu masih ngajar SMP. Banyak guru-guru yang masih tetap ngajar, tapi muridnya udah jadi pejabat, ya, udah jadi ulama besar, gitu. Kayak ya kalau dianggap tenar ya, kayak dianggap tenar, tapi tenar itu nggak mesti benar. Ya UAS itu guru-gurunya masih di mu'alimin itu. MTS mu'alimin, nah, gitu. Yang guru-gurunya nggak pala tenar, gitu. Jadi itu menjebol ijma', keluar daripada ijma', sehingga tidak perlu didengar, gitu ya. Karena itu tidak benar, gitu ya. Itu diantaranya ya. Nabi Muhammad yang paling mulia antara malaikat, makhluk manusia, dan yang lain-lain. Itu saja dulu barangkali. Mudah-mudahan nanti ada yang membahas tentang malaikat, nanti kita lanjutkan pembahasan malaikat. Ini tadi Ana Ba'dul Malaikat Karusul itu nanti dibahas tentang masalah malaikat. Nah, kalau bahas sekarang nanti takutnya Israel datang. Siap kau? Karena ini malam ini ada kemungkinan datang gitu. Makanya saya nggak bahas, takut cepat kali datangnya. Oh udah dipanggil saya katanya kan, dicari, disapu satu-satu. Si Asmi katanya kan, si Hasan, si Munib ini yang kayaknya ini yang cocok ini katanya. Ini yang agak tua ini katanya.
Gak usah dibahas dulu nanti biar agak lambat-lambat aja ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma iftah lana futuhal arifin. Allahumma ij'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.